Selamat pagi bersama saya, Cindy Raja. Mari awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi bersama Allah di waktu fajar. Dengan doa dan bimbingan darinya, kita dapat diyakinkan bahwa pada hari yang mulia itu, ketika Yesus kembali untuk mengklaim miliknya, bahwa kita akan menunggunya di sana dengan tangan terbuka dan disambut ke hadiratnya yang kekal. Ditulis oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 10 September 2022 dengan judul Ketulusan. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena kasih dan rahmat Tuhan begitu besar bagi kehidupan kami, lebih khusus panjang malam di dalam pembaringan kami, hingga tiba di pagi hari ini kami dibangunkan dengan tubuh sehat dan segar. Sebelum kami melakukan segala tugas pelayanan pekerjaan kami sepanjang hari ini, kami rindu untuk belajar mendengarkan firman Tuhan. Curahkanlah kepada masing-masing kami kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah doa kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6, demikian firman Tuhan. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Mari kita ikuti penjelasannya. Kebulatan maksud, ketaatan sepenuh hati kepada Allah adalah syarat yang ditunjukkan oleh kata-kata Juru Selamat itu. Biarlah maksud ikhlas dan teguh untuk melihat kebenaran supaya diturut berapapun harganya, dan engkau akan menerima penerangan ilahi. Kesalehan sejati mulai apabila segala kompromi dengan dosa berakhir. Kemudian bahasa hati akan menjadi seperti yang dikatakan Rasul Paulus. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengerahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Menyerah kepada pencobaan mulai dengan membiarkan pikiran ragu-ragu untuk tetap yakin kepada Allah. Jika kita tidak memilih untuk menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Allah, maka kita berada dalam kegelapan. Bila kita tidak menahankan sebagian, berarti kita sedang membiarkan pintu terbuka yang melaluinya setan akan masuk untuk menyesatkan kita dengan cobaan-cobaannya. Dia tahu jika dia dapat mengaburkan penglihatan kita, agar mata iman tidak dapat melihat Allah, tidak akan ada penghalang terhadap dosa. Disalin dari buku Khotbah di atas bukit, halaman 104 dan 105. Kita hidup di masa genting. Cahaya bersinar dalam sinar yang terang di sekitar kita. Jika terang ini diterima dan dihargai dengan benar, itu akan menjadi berkat bagi kita dan orang lain. Tetapi jika kita percaya pada kebijaksanaan dan kekuatan kita sendiri, atau pada kebijaksanaan dan kekuatan sesama kita manusia, itu akan berubah menjadi racun dalam perjuangan untuk hidup kekal. Kita tidak bisa bersandar pada satu sama lain. Roti hidup harus dimakan oleh setiap orang. Secara individu, kita harus mengambil bagian darinya agar jiwa, tubuh, dan pikiran dapat dihidupkan kembali dan diperkuat oleh kuasanya yang mengubah, sehingga menyatu dengan pikiran dan karakter Yesus Kristus. Allah harus dijadikan sebagai yang pertama dan terakhir dan terbaik dalam segala hal. Disalin dari buku Testimonies to Ministry, halaman 385. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa.
Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus oleh karena kebenaran firman-Mu di pagi hari ini memberikan satu kekuatan, berkat, dan sukacita bagi masing-masing kami. Lebih khusus memberikan sebuah penekanan, kita hidup di masa yang genting. Cahaya bersinar dalam sinar yang terang di sekitar kita. Jika terang ini diterima dan dihargai dengan benar, itu akan menjadi berkat bagi kita dan orang lain. Terpujilah nama Tuhan. Pada pagi hari ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama wakil, Bapak Wali Kota bersama wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan lindungi, pelihara mereka, curahkan hikmat pengetahuan sorga, kekuatan kesehatan, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan di tengah-tengah pandemi saat ini, boleh sesuai dengan amanat dan titah Tuhan sendiri. Kami juga berdoa untuk guru-guru, kepala sekolah, setiap siswa, bahkan mahasiswa dan para dosen. Kiranya hikmat pengetahuan sorga Tuhan berikan kepada mereka agar dapat mendidik anak-anak untuk memiliki karakter Yesus Kristus. Kami menyerahkan para tim medis, dokter, perawat, bidan, semua para pekerja kesehatan yang sedang bekerja dan melayani di setiap rumah sakit, puskesmas, bahkan pustu. Mereka sangat membutuhkan kekuatan kesehatan dan juga hikmat pengetahuan sorga dari Tuhan agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik. Kami berdoa lebih khusus untuk kelanjutan pembangunan Rumah Sakit Advent Palangkaraya, Rumah Sakit Advent Kupang. Tuhan berkati semua panitia pembangunan, para tukang dan material, agar dengan hikmat sorga mereka dapat bekerja dengan hati-hati dan dapat menyelesaikan bangunan tepat pada waktunya. Lebih daripada itu kami menyerahkan hamba-Mu Dr. Raymond yang telah dipercayakan untuk memimpin Rumah Sakit Advent Palangkaraya. Kami juga berdoa Tuhan untuk pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan dari tingkat yang tertinggi sampai kepada gembala jemaat. Mereka membutuhkan kuasa Roh Kudus dalam pelayanan mereka untuk pendalaman Alkitab, belajar Alkitab interaktif online, dan juga KPA. Kiranya Tuhan berkati dengan hikmat sorga selalu. Kami juga menyerahkan TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Hiburkan mereka Tuhan dan cukupkan kebutuhan mereka, dan biar mereka juga bersuka cita selalu. Yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, Tuhan memberkati mereka. Dengan bertambahnya usia, mereka juga menggunakan bakat talenta mereka untuk melayani Tuhan. Yang berada di dalam kebimbangan ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh untuk mereka juga berharap bersandar hanya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, ampuni kami Tuhan, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.